Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama, dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Ali Hussein akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dosen UNESA pada upacara apel peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Program Vokasi dan Fakultas Teknik UNESA gelar yudisium Diploma dan Sarjana periode 104. Peringati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Unit Kerja Tenaga Kependidikan Pusat Rektorat UNESA ikuti lomba 17-an. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Apel peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan tema Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat berlangsung khidmat. Dosen, karyawan, dan pimpinan universitas turut hadir dalam apel yang dilaksanakan di lobi gedung Rektorat UNESA. Pada momen ini turut dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Universitas Negeri Surabaya turut merayakan peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan melaksanakan apel pagi yang digelar secara hybrid. Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Sujarwanto MPD, yang membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Dalam pidato yang dibacakan, Nadiem Makarim berpesan kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk bergotong royong dalam memulihkan dan membangkitkan sektor pendidikan, serta mewujudkan Merdeka Belajar. Bertepatan dengan momen peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, juga dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pengabdian selama 30, 20, dan 10 tahun. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada 11 pegawai negeri sipil di lingkup UNESA dan secara simbolis disematkan kepada Dr. Masfiah Emkes. Memang cita-cita saya memang menjadi guru ya, dan menjadi dosen ini adalah cita-cita yang lebih. Dan saya menjadi ASN atau aparatur sipil negara di UNESA ini, saya merasa bersyukur, merasa bangga, dan saya bisa mengabdikan diri sebagai manusia untuk mengabdikan pada negara kita, negara Indonesia, dan terutama saya mencintai pendidikan. Sehingga karena saya mengajar, jadi selama 30 tahun saya abdikan di Tridharma Perguruan Tinggi ini, mengajar, bersekolah, atau menimba ilmu, mendidik, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat yang itu saya jalankan, selain kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dalam karir saya di UNESA tercinta ini. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada 15 pegawai negeri sipil dan secara simbolis disematkan kepada Bapak Trianto SH. Dan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada 25 pegawai negeri sipil dan secara simbolis disematkan kepada Dr. Warju SPD STMT. Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas dedikasi terhadap dunia pendidikan dan terus melakukan pengabdian serta mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Program Vokasi UNESA gelar yudisium ke-104 yang diikuti oleh 38 lulusan D3 di gedung K9 Program Vokasi UNESA Ketintang. Dalam yudisium kali ini diikuti oleh para lulusan angkatan 2017 dan 2018 yang merupakan transisi vokasi UNESA dari D3 menuju D4.
Menuju transisi program vokasi UNESA yang beralih dari Diploma 3 menjadi Sarjana Terapan atau D4, program vokasi UNESA gelar Yudisium ke-104 yang diikuti para lulusan ahli madya sebanyak 38 lulusan di gedung K9 program vokasi UNESA. Tema dalam Yudisium ke-104 kali ini mengusung tema lulusan program vokasi UNESA yang unggul, berkarakter, berwawasan lingkungan, berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan agar lulusan siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Selaras dengan tema tersebut, disampaikan juga oleh Direktur Program Vokasi UNESA, Dr. Martadi MSN, bahwa para lulusan harus tetap mengasah diri dan terbuka dalam memperkaya wawasan agar dapat bersaing dengan para lulusan lainnya. Ya, tentu harapan kita kepada lulusan, kami lembaga sudah berusaha memberikan yang terbaik, ya. Membimbing mereka, kemudian memberikan praktik yang bagus kepada mereka. Tentu itu tidaklah cukup. Yang lebih penting adalah adik-adik mahasiswa begitu sudah lulus, dia harus tetap untuk mengembangkan diri, tetap mencari berbagai keilmuan untuk mengasah diri, sehingga tatkala mereka harus bekerja dan bersaing dengan lulusan yang lain, dia bisa survival. Saya yakin itu bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Kedepan, dalam waktu dekat, program vokasi UNESA akan gelar Yudisium ke-105 yang masih merupakan lanjutan dari masa transisi para lulusan dari program Diploma 3. Selain itu, program vokasi UNESA juga berkomitmen untuk terus berbenah dalam tingkatkan mutu dengan memperkaya wawasan dan kualitas para sumber daya manusia yang dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Umum Abdul Hafiz SPD MPD, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis riset, praktik, dan proyek yang dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Dr. Warju SPD STMT. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Lepas mahasiswa menjadi alumni, Fakultas Teknik UNESA gelar Yudisium Program Sarjana periode 104 di Auditorium Fakultas Teknik UNESA pada 16 Agustus 2022. Sebanyak 134 lulusan Fakultas Teknik UNESA dikukuhkan pada prosesi Yudisium Program Sarjana periode ini. Mengusung tema Yudisiawan atau Yudisiawati Fakultas Teknik memiliki kompetensi, inisiatif, adaptif, kreatif, dan inovatif, Dekan Fakultas Teknik Dr. Maspia MKes menyampaikan dalam sambutannya bahwa lulusan Fakultas Teknik diharapkan tidak berhenti untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, harapan lulusan tentunya kalau kita mempunyai kurikulum namanya kurikulum OBE ya, OBE, Outcome Based Education, jadi pendidikan berbasis lulusan, maka harapannya lulusan ini sebanyak 60% nantinya ada 3 kategori. Yang pertama terserap di dunia kerja sebelum waktu 6 bulan dan mendapatkan gaji 1,2 UMP, upah minimal provinsi. Yang kedua, mahasiswa bisa melanjutkan studi. Dan ketiga, lulusan bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi S2 dan lulusan bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja. Harapannya begitu. Para pimpinan Fakultas Teknik UNESA juga berharap agar lulusan Fakultas Teknik UNESA dapat memenuhi indikator kinerja utama perguruan tinggi, yaitu terserap menjadi karyawan di suatu perusahaan maksimal 6 bulan dengan upah minimal provinsi, melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, serta mampu menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Salah satu perwakilan Yudisium terbaik, Yeremia Alfadio, menyampaikan bahwa tidak mudah untuk bisa sampai pada titik ini. Banyaknya tantangan yang dihadapi selama menempuh perkuliahan, melatih para lulusan untuk terbiasa berkompetisi dan menjadi yang terbaik. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Masih dalam semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, para tenaga kependidikan atau Tendik di lingkungan Rektorat UNESA merayakan dengan lomba-lomba bertajuk Game 17-an Seru Bermakna yang berlokasi di belakang gedung Rektorat UNESA. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan, ajang ini digunakan untuk silaturahmi dan saling mengenal antar unit satuan kerja yang ada di UNESA.
Ke pasar turi beli semangka, selamat pagi wahai semua. Semua unit satuan kerja di lingkung UNESA tampak mempersiapkan diri dengan menggunakan pernak-pernik 17-an. Tidak lain untuk turut berpartisipasi menyemarakan lomba memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mulai dari aksesoris, kostum, dan pita, hingga wajah yang dihias bernuansa merah putih. Acara dimulai dengan kumpul bersama di halaman belakang gedung rektorat dan dilanjutkan dengan senam bersama. Kemudian setiap satuan kerja melalui perwakilannya yang ditunjuk berjalan bak model di sesi fashion show kostum unik. Para model dadakan ini terdiri dari Tendik BUK, BAKPK, LPPM, Humas, PPTI, Perpustakaan, SPMI atau Keci Media, SPI, anggota Senat, staf rektor dan staf wakil rektor dari lantai 7, 8, dan 9. Tampak hadir di lokasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Sujarwanto MPD, yang turut berjalan bersama dengan peserta fashion show kostum unik, memberikan semangat bagi semua peserta yang berlomba dan menyampaikan agar kegiatan lomba membawa kekompakan dan menguatkan tali silaturahmi. Dalam game 17-an seru bermakna ini, selain fashion show kostum unik dan yel-yel, lomba lainnya adalah estafet sarung, karet tepung, memasukkan paku ke botol, dan estafet tepung. Ketua Pelaksana M. Sultan Arifin SPD MPD bersama tim panitia mengarahkan pembagian kelompok untuk memulai lomba. Dan setiap unit satuan kerja membaur dengan satuan kerja yang lain membentuk tim kelompok perlombaan. Pada acara game 17-an seru bermakna ini, tampak seluruh peserta antusias mengikuti acara dari awal hingga selesai. Adanya kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan para tendik di lingkungan UNESA untuk menyongsong UNESA menuju PTNBH agar selalu dapat bekerja sama dalam kebersamaan. Dari Surabaya, tim liputan Keci Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ali Hussein, tetap sehat dan sampai jumpa.